Dari tiga data ini, angka kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi, keterpakaian ICU khusus COVID, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB kembali sebagai langkah rem darurat terkait penanggulangan pandemi virus corona atau COVID-19. Dalam rapat disimpulkan, kita akan menarik rem darurat, kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan berskala besar seperti masa awal pandemi, bukan PSBB transisi, tapi PSBB sebagaimana masa dulu, ujar Anies Baswedan dalam konferensi pers digelar secara daring. Jadi, dari tiga data ini, angka kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi, keterpakaian ICU khusus COVID, menunjukkan bahwa situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Presiden 2 hari yang lalu menyatakan dengan tegas kepada kita semua bahwa jangan restart ekonomi sebelum kesehatan terkendali. Beliau jelas meletakkan kesehatan sebagai prioritas utama. Maka dengan melihat kedaruratan ini, maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin. Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 di Jakarta tadi sore, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu, dan inilah rem darurat yang harus kita tarik. Sebagaimana tadi kita lihat, begitu dilakukan pembatasan, maka jumlah kasus menurun sehingga kita bisa menyelamatkan saudara-saudara kita. Sekali lagi, ini soal menyelamatkan warga Jakarta. Bila ini dibiarkan, maka rumah sakit tidak akan sanggup menampung dan efeknya kematian akan tinggi terjadi di Jakarta. Nah, kita semua dalam pertemuan tadi bersepakat untuk tarik rem darurat, dan kita akan menerapkan seperti arahan Bapak Presiden di awal wabah dahulu, yaitu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan usahakan beribadah juga dari rumah. Detailnya kita akan sampaikan di hari-hari ke depan, tapi secara garis besar pada prinsipnya perlu kami sampaikan awal sebagai ancang-ancang kepada seluruh masyarakat bahwa kita akan menuju PSBB. Ada fase, ada proses supaya kita bisa menyiapkan ini agar berjalan dengan baik. Dan kami sampaikan malam ini sebagai ancang-ancang supaya kita semua bisa mengantisipasi. Jadi prinsipnya mulai Senin tanggal 14 September, kegiatan perkantoran yang non-esensial diharuskan untuk melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah. Bukan kegiatan usahanya yang berhenti, tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan. Kegiatan usaha jalan terus, kegiatan kantor jalan terus, tapi perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan untuk beroperasi. Akan ada 11 bidang esensial yang boleh tetap berjalan dengan operasi minimal. Jadi tidak boleh beroperasi seperti biasa, tapi dikurangi. Dan perlu saya sampaikan bahwa izin operasi pada bidang-bidang non-esensial yang dulu mendapatkan izin akan dievaluasi ulang untuk memastikan bahwa pengendalian pergerakan kegiatan, baik kegiatan usaha maupun kegiatan sosial, itu tidak menyebabkan penularan. Dan di antara kasus aktif ini
ada 3 kelompok. Kelompok yang tak bergejala, kelompok yang bergejala ringan, dan kelompok yang bergejala sedang dan berat. Nah, kelompok yang sedang dan berat inilah yang membutuhkan perawatan rumah sakit, bahkan yang kritis membutuhkan fasilitas ICU. Jadi, secara rata-rata selama perjalanan 6 bulan ini, kita bisa mengatakan bahwa 50-an% tanpa gejala, 35-an% bergejala ringan, 15-an% bergejala sedang atau berat. Nah, ini yang membutuhkan pelayanan rumah sakit. Nah, kelompok inilah yang kita harus perhitungkan, kasus aktif dan bergejala sedang atau berat. Di Jakarta saat ini, kenyataannya kita memiliki fasilitas kesehatan cukup besar dalam skala Indonesia. Ada 190 rumah sakit dan 67 diantaranya adalah rumah sakit rujukan. Di Jakarta juga rasio dokter per populasi juga cukup tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Tetapi saat ini ambang batas sudah hampir terlampaui. Jadi memperhatikan tadi 2 angka yang menjadi penanda kapasitas kesehatan kita dalam menangani COVID ini, keterpakaian tempat tidur, isolasi, dan keterpakaian ICU. Kapasitas ini itu dipengaruhi juga dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang mampu menangani wabah, juga jumlah APD, juga peralatan dan obat-obatan. Saat ini, Jakarta memiliki 4.053 tempat tidur isolasi khusus COVID-19. Dan per kemarin sudah 77% terpakai. Jadi dari angka 4.053, 77% terpakai.